Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz dan Ustazah. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat, aktivitas hari ini lancar, serta rezeki ayah dan bunda selalu Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita lihat firman Allah, Quran Surat Al-A'nam ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Nah anak-anak, itulah Allah menjelaskan bagaimana proses tumbuhan itu hidup. Jadi kita akan belajar hari ini tentang bagaimana tumbuhan itu hidup. Jadi Allah juga sudah menjelaskan dalam Quran. Jadi kalau kita dari kecil sampai besar, insya Allah akan ada pertumbuhan yang sangat luar biasa. Jadi sebaiknya kita bersyukur. Bersama Ustadz dan Ustazah, kita hari ini akan belajar IPA. Silakan anak-anak lihat bukunya halaman 104. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru tentang daur hidup tumbuhan. Jadi untuk materi hari ini lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi untuk anak-anak silakan diperhatikan dengan baik-baik, dan sebelum belajar mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan melapas-lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selamat menyaksikan video yang telah dibuat oleh Ustadz dan Ustazah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selamat menyaksikan. Apa sih daur hidup tumbuhan itu? Daur hidup tumbuhan adalah tahapan perkembangan tumbuhan sejak awal kehidupannya hingga bereproduksi untuk mempertahankan jenisnya. Nah, daur hidup tumbuhan itu sesuai dengan perkembangbiakannya, maka ada dua, yaitu daur hidup tumbuhan generatif dan daur hidup tumbuhan vegetatif. Apa itu tumbuhan generatif? Yaitu tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan dan pembuahan ini meliputi dua kelamin ya. Dalam bunga itu ada kelamin jantan dan kelamin betina. Dulu sudah pernah dipelajari di tema sebelumnya. Nah, apa contohnya tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif? Contohnya ada mangga, apel, jambu biji, kacang hijau, dan tumbuhan biji yang lain ya. Nah, ini adalah contoh daur hidup apel. Daur hidup apel ini diawali dari biji ya. Biji kemudian berkecambah. Kecambah itu tumbuh menjadi pohon apel dewasa. Kemudian pohon apelnya berbunga. Bunganya dengan bantuan serangga atau burung kemudian mengalami penyerbukan, kemudian pembuahan jadi buah apel ya. Di dalam buah apel ada bijinya kemudian bisa tumbuh lagi dan seterusnya. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat animasi berikut ini. Gambaran tentang daur hidup apel. Berikutnya, daur hidup kacang hijau. Nah, kacang hijau ini juga dimulai dari biji. Bijinya berkecambah
dari kecambah tumbuh menjadi kacang hijau dewasa. Kacang hijau dewasa kemudian berkembang memiliki bunga yang kemudian bunganya akan berubah menjadi buahnya berbiji. Nah, bijinya kemudian jadi kacang hijaunya ya, berkecambah dan seterusnya. Ini berulang-ulang, namanya daur hidup kacang hijau. Coba kita perhatikan gambaran perkembangbiakan dari biji menjadi kacang hijau dewasa. Daur hidup kacang hijau. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang daur hidup tumbuhan generatif, sekarang kita bahas tentang daur hidup tumbuhan vegetatif. Apa itu tumbuhan vegetatif? Tumbuhan vegetatif yaitu tumbuhan yang perkembangbiakannya tidak melalui proses penyerbukan dan pembuahan, jadi tidak melalui biji. Nah, contoh perkembangbiakan vegetatif itu bisa melalui tunas, geragih atau stolon, rizoma atau rimpang, spora, kemudian stek, umbi lapis. Nah, kita bahas yang pertama, berkembang biak dengan tunas ya. Contohnya tebu, pisang, bambu. Nah, ini tidak melalui biji tetapi melalui tunas. Dari pangkal pohonnya bertunas kemudian tumbuh besar jadi dewasa. Tebu, pisang, dan bambu. Ada contoh yang lain lagi. Kita lanjutkan. Sekarang berkembang biak dengan geragih atau stolon. Nah, contohnya adalah tanaman stroberi, tanaman pegagan. Ya. Contoh seperti ini yang disebut dengan geragih atau stolon. Ya. Yang dikasih warna garis biru. Berikutnya, berkembang biak dengan rizoma atau rimpang. Nah, ini contohnya ada jahe, kunyit, dan sejenisnya. Kemudian ada tanaman lidah mertua. Berikutnya, berkembang biak dengan spora. Nah, contohnya adalah tumbuhan paku, kemudian tumbuhan lumut berkembang biak dengan spora. Kemudian berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, bawang berkembang biak dengan umbi lapis yang tumbuh tunas di sela-sela lapisan umbi. Nah, dari tunas akan tumbuh akar dan daun. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya,
dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut. Ayo perhatikan juga contoh poster yang lainnya. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyebab kelangkaan hewan, yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Kemudian, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Kelangkaan yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Selanjutnya, yang keempat, tidak mampu beradaptasi tentang perubahan alam. Berikutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Ketiga, tumbuhan terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Upaya yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian makhluk hidup yang berikutnya adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya pelestarian yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video tadi, semoga bermanfaat. Untuk tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan tumbuhan generatif dan vegetatif? 2. Berikan contoh tumbuhan generatif dan vegetatif. 3. Apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ dan ex situ? Baik, anak-anak selamat mengerjakan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, semoga bermanfaat. Tetap semangat di rumah dan
selalu menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita segera bertemu kembali di sekolah bersama-sama dan virus corona segera pergi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan melapaskan lapas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.